Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farel Ariape dari D4 Transportasi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM terakhir 070. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang topiknya, yaitu algoritma Astar. Baik, pasti kalian pernah menggunakan aplikasi navigasi seperti Google Maps atau Waze. Aplikasi ini dapat menentukan jalur tercepat ke tujuan kita, bahkan saat terjadi kemacetan. Tetapi, bagaimana cara sistem ini bekerja? Di balik kehebatannya, ada algoritma khusus yang memungkinkan sistem ini menentukan jalur terbaik. Salah satu algoritma yang paling sering digunakan adalah algoritma Astar. Pada video ini, kita akan membahas sebuah jurnal ilmiah berjudul Penerapan Algoritma A menggunakan Grab untuk menghitung jarak terpendek, karya Ida Bagus Gede Wahyu Antara Dalem. Jurnal ini menjelaskan bagaimana algoritma Astar dapat digunakan dalam pencarian rute terpendek. Mari kita mulai. Pendahuluan atau bab pertama, di era modern, efisiensi dalam berpindah dari suatu tempat ke tempat lain sangatlah penting. Kita selalu mencari jalur tercepat untuk menghemat waktu dan biaya. Untuk itu, berbagai metode pencarian rute telah dikembangkan. Salah satunya adalah pencarian jalur terpendek atau short path algorithm. Salah satu algoritma yang paling populer dalam kategori ini adalah algoritma Astar, yang dikembangkan pada tahun 1968 oleh Peter Hart, Neil Nielsen, dan Bertram Raphael. Algoritma ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk navigasi dan transportasi, seperti sistem GPS, kecerdasan buatan dalam game, seperti pencarian jalur untuk karakter dalam permainan, jaringan komputer, dan telekomunikasi. Untuk menentukan rute tercepat dalam jaringan data, jurnal ini berfokus pada bagaimana algoritma Astar bekerja dalam menemukan jalur terpendek dengan efisiensi tinggi. Baik, lanjut kepada pembahasan. Algoritma Astar bekerja dengan menilai setiap kemungkinan jalur berdasarkan fungsi seperti biaya berikutnya. Fn sama dengan Gn plus Hn, yang dimana Gn adalah biaya perjalanan dari titik awal ke titik saat ini. Hn adalah perkiraan biaya dari titik saat ini ke tujuan akhir. Fn adalah total biaya yang digunakan sebagai dasar untuk memilih jalur terbaik. Astar mengombinasikan pendekatan Dijkstraat algorithm dan grid-based first search. Dijkstraat menghitung semua kemungkinan jalur dengan biaya total terkecil, sedangkan greedy-based first search menggunakan estimasi heuristik untuk mempercepat pencarian. Dengan memanfaatkan kedua metode ini, algoritma Astar mampu menyeimbangkan antara keakuratan dan kecepatan, membuatnya lebih efisien dibandingkan metode lainnya. Implementasi algoritma A dalam simulasi. Untuk memahami cara kerja algoritma Astar, mari kita lihat contoh simulasi yang dilakukan dalam jurnal ini. Misalkan kita memiliki peta kota yang dipresentasikan dalam bentuk graf. Setiap simpul atau node mewakili suatu lokasi dan setiap sisi mewakili jalan yang menghubungkan lokasi tersebut. Jarak atau waktu tempuh pada setiap sisi memiliki bobot tertentu. Langkah-langkah algoritma Astar dalam simulasi ini adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu inisialisasi. Simpul awal dimasukkan ke dalam daftar open. Simpul yang telah dikunjungi dipindahkan ke daftar close. Langkah yang kedua adalah pemilihan simpul terbaik dari daftar open. Sistem memilih simpul dengan nilai Fn terkecil sebagai base node. Langkah ketiga, pembukaan simpul baru base node diperiksa untuk menemukan semua simpul yang dapat diakses. Nilai Gn dan Hn dihitung untuk setiap simpul.
Langkah yang keempat, pengulangan proses ini terus dilakukan hingga ditemukan jalur dengan nilai Fn terkecil yang menghubungkan titik awal dan tujuan. Pada simulasi dalam jurnal ini, algoritma berhasil menemukan jalur terpendek dengan efisiensi tinggi, menunjukkan keunggulan A star dibandingkan metode lainnya. Keunggulan dan kekurangan algoritma A star. Bab 4. Algoritma A star memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama lebih cepat dibandingkan dengan Dijkstra karena menggunakan heuristik. Yang kedua, lebih optimal dibandingkan greedy best first search karena mempertimbangkan total biaya, bukan hanya estimasi. Yang ketiga, mampu menyesuaikan hambatan dalam pencarian rute, misalnya saat terjadi jalanan macet. Namun, algoritma ini juga memiliki beberapa keterbatasan, memerlukan lebih banyak memori dibandingkan Dijkstra. Keberhasilannya bergantung pada fungsi heuristik yang digunakan. Untuk terakhir yaitu kesimpulannya, dari penelitian ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Algoritma A star terbukti efektif dalam menemukan jalur terpendek. Simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa A mampu menangani hambatan dalam pencarian rute. Di masa depan, algoritma ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggabungkannya dengan metode lain seperti N-colony optimization atau machine learning untuk meningkatkan akurasinya. Dengan keunggulannya, algoritma A star telah banyak digunakan dalam sistem navigasi, game, dan berbagai aplikasi lain di dunia nyata. Baik, sekian penjelasan tentang jurnal ini. Sekarang kita tahu bagaimana sistem navigasi bekerja dan bagaimana algoritma seperti A star membantu kita menemukan jalan tercepat. Jika Anda tertarik dengan dunia algoritma dan kecerdasan buatan, jangan lupa untuk memahami tentang jurnal ini. Sekian, terima kasih.